Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Umayyah Wahidiyahwati, mahasiswi IAIN Tulungagung jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait sistem informasi dan apa kaitannya dengan manajemen khususnya di pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi. Saya mengambil dua teori. Yang pertama, menurut McLeod, sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Teori yang kedua, menurut Gordon B. Davis, sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Jadi, sistem informasi merupakan kerangka kerja yang melakukan sesuatu yang diproses berupa input data yang outputnya menjadi sebuah informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan dengan bantuan sejumlah komponen berupa manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Tujuan dari sistem informasi ini untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Nah, untuk dapat berguna, maka informasi harus tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan akurat. Nah, di sini sebelum saya membahas kaitannya dengan manajemen pendidikan, saya akan menjelaskan manajemen pendidikan terlebih dahulu. Di sini saya mengambil teori dari Sulistyowati bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Jadi, manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa man, money, material, method, machine, market, minutes, and information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Seperti yang sudah kalian ketahui, saat ini pengembangan dan pengelolaan sistem membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalam organisasi. Dengan meningkatnya kecenderungan organisasi berteknologi digital, terutama di organisasi pendidikan. Nah, maka sistem informasi di dalam organisasi dapat meliputi jangkauan yang semakin luas hingga kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan bahkan informasi mengenai perkembangan politik terakhir. Nah, mengapa sistem informasi ini berpengaruh di dalam organisasi? Karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biaya pemanfaatan teknologi komputer tersebut. Semakin baiknya kemampuan komputer telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat dan dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses internet, untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan jaringan internet memudahkan dalam mengelola data-data dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan sekolah meliputi penerimaan siswa baru, nilai-nilai akademis, dan informasi lainnya. Di sini saya mengambil contoh penerimaan siswa baru di Kota Tulungagung. Nah, informasi atau hasil pendataan ini dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah di Kota Tulungagung, guru-guru, siswa, bahkan masyarakat luas. Dengan adanya internet, data ini dapat diupload dan diakses oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan yang bergerak di bidang pendidikan. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan seberapa pentingkah sistem informasi manajemen dengan dunia pendidikan. Perlu diketahui terlebih dahulu, sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisis, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Sistem ini biasanya berbasis komputer termasuk lembar Excel sederhana atau platform yang lebih kompleks.
Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dalam sistem biasanya berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini didasari atas fakta bahwa masyarakat sekarang ini membutuhkan dan menuntut pelayanan pendidikan berkualitas. Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memungkinkan pendidikan diselenggarakan dengan baik dan bermutu dalam bentuk sistem informasi manajemen pendidikan. Di bidang pendidikan, sistem informasi manajemen sangat berpengaruh dalam menjalankan dan memajukan kualitas pendidikan dan juga membantu para pembuat kebijakan di bidang pendidikan dalam menentukan strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam pengendalian sistem pendidikan. Di sini saya mengambil contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Saya mengambil contoh absensi online di e-learning saat belajar online dari rumah. Pastinya kalian semua juga sudah merasakan begitu. Nah, ketika sudah waktunya untuk absensi, maka form absensi telah dibuka dan bisa segera mengisinya sesuai dengan keterangan. Misalnya hadir, tidak hadir, ataupun sakit. Nah, nanti setelah waktunya habis, secara otomatis form absensi tidak bisa digunakan lagi. Jadi pendidik bisa mengetahui siapa saja yang sudah absen dan belum absen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait struktur sistem informasi manajemen pendidikan. Di sini ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, apa keahlian dan sumber daya manajemen pendidikan? Yang kedua, apa saja tugas dan peran manajer satuan pendidikan? Yang ketiga, apa itu manajemen informasi pendidikan? Yang keempat, apa itu sistem informasi manajemen? Yang kelima, apa itu sistem informasi manajemen publik? Dan yang keenam, apa itu informasi manajemen bidang pendidikan? Yang pertama, harus kita ketahui terlebih dahulu, keahlian adalah kemampuan yang didapatkan melalui tahap belajar atau pelatihan untuk melakukan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, planning, organizing, actuating, and controlling agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, keahlian mendasar yang harus dimiliki ini ada 2, yaitu keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah. Selanjutnya, sumber daya manajemen pendidikan adalah kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian tugas dan peran manajer satuan pendidikan. Di sini yang disebut dengan manajer dalam pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan manajemen sekolah. Berhasil tidaknya tujuan sekolah dapat dipengaruhi bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Di sini tugas dari kepala sekolah antara lain, kepala sekolah bekerja dengan orang lain sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, kepala sekolah harus berpikir secara logis dan konsepsional. Yang keempat, kepala sekolah harus bisa menjadi penengah dan dalam konflik. Yang kelima, kepala sekolah adalah seorang politisi. Yang keenam, kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya dalam berbagai macam pertemuan kepala sekolah. Dan yang ketujuh, kepala sekolah dapat mengambil keputusan-keputusan sulit. Selanjutnya, manajemen sistem informasi pendidikan. Manajemen sistem informasi pendidikan adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Maksud dilaksanakannya manajemen sistem informasi pendidikan adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, and controlling dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional organisasi pendidikan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi beberapa manfaat dan fungsi
yang penting dalam suatu perusahaan, sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung sistem informasi manajemen, harus ada banyak personil yang handal dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam keikutsertaan para manajer untuk merancang sistem. Selanjutnya, sistem informasi manajemen publik adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi publik. Jenis data dan fungsi-fungsi operasi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Kemudian yang terakhir, sistem informasi manajemen. Pendidikan adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan data atau informasi guna mendukung pengambilan keputusan kegiatan belajar mengajar. Jadi dapat ditarik kesimpulan, struktur sistem informasi manajemen pendidikan merupakan susunan yang dibuat dalam sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Fungsi-fungsi ini meliputi planning, organizing, actuating, and controlling, dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait sistem informasi manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menonton, mendengarkan, maupun melihat video ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.